Yo, halo guys, balik lagi di Unlimited Channel bareng gua. Aduh, santai dulu nggak sih? Gimana kabar kalian guys? Waduh, lama banget ini nggak upload ya. Aduh, gimana ini? Sibuk banget guys sama kerjaan. Dan juga ada ya, aku mainin satu game di Roblox ini. Aduh, ku tinggal AFK mulu dah guys. Belum bisa nyoba-nyoba game lain dah. Aduh, gimana nih guys? Mudah-mudahan udah nggak sibuk lagi ya guys. Jadi bisa upload-upload dan nyoba game-game yang lain ya. Tapi sebelum itu kita bakal ngelanjutin ya dari review game ini ya apa namanya Arisa Dohan ini mumpung lumayan rame ya game di konten sebelumnya ya apa namanya upload video di sebelumnya itu kalau yang belum nonton udah ada tips dari part 1, part 2, part 3 itu udah part 3 itu udah komplit harusnya itu kalau misalnya kalian mau ikutin guide-nya yang dari aku tuh udah cukup sih harusnya guys. Nah, tapi di kali ini kita bakal lanjut lagi di game ini satu ini kita bakal review karena ada update terbaru guys itu namanya update map 12 ya. Ini apa namanya Kamis Demis. Nah, juga kalau di di video sebelumnya belum ada aku review ya di map yang sebelah sini. Nah, tapi sebelum itu kita bakal review lagi gamenya. Jadi jadwal kita apa ya sekarang paling ya ini untuk apa namanya nge-review ability hero, ability pedang dan apa ya apa something new ya mungkin yang bisa bagus ya untuk kalian. Jadi gimana guys? Aku juga bingung mulainya dari mana. Ya pokoknya ini adalah map baru, map 12. Nah, bagusnya apa di map 12 ini ya bagusnya adalah ini goldnya lebih banyak guys. Goldnya lebih banyak ya. Jadi dari update di apa namanya terbaru ya yang terakhir itu map 11 dan juga ada namanya item itu menambah cap level ya. Nah, jadi kan sebelumnya di video sebelumnya tuh aku ada ngasih tahu ini ya guys, apa namanya? Bunga-bunga itu mana ya bunga-bunga itu guys? Kayaknya ada ya. Ntar aku liatin dulu guys. Nah ini di bunga-bunga. Nah, ini nih untuk apa namanya? Melimit break level dari hero atau shadow yang kita punya. Nah, itu tuh hanya berlaku untuk yang ini ya, yang grade-nya M ya. Jadi kalau misalnya grade-nya B kayak gini nih, terus kayak grade E. Nah, ini nih mentok maksnya ini nggak bisa di level break dia. Jadi hanya berlaku untuk si level yang grade-nya M hero-nya. Nah, itu ada macam-macamnya juga guys. Ada yang bunga, ada yang juga buah. Nah, bunga dan buah yang kalian lihat saat ini bisa gampang di drop dari boss biasa di field dan juga di dungeon. Ada juga dari monarch guys. Monarch itu yang ada di ini guys, yang ada di monster seeds ya. Di monster seeds itu juga ada monarch. Monarchnya itu bisa ini apa namanya ngedrop buah. Nih, nah ini ada bunganya juga guys. Bunga dan buah. Nah, bunganya ini dia nambah cap levelnya itu sebanyak 3 poin. Dan juga di sini ada buah dan namanya Monarch Pot ini bisa nambah 4 cap level. Jadi di sini aku udah dapat keduanya, udah pernah aku coba. Cuman sulit banget guys. Jadi cuman dapat beberapa. Ya, jadi heroku sebenarnya ini belum mentok ya levelnya. Belum mentok levelnya tuh udah 170-an harusnya sih guys. Cuman perkara apa nggak bisa di level up goldnya guys, goldnya tuh gila-gilaan ini guys. Ini aja udah 48 nggak tahu gimana caranya lah dapatnya itu. Ini udah perjuangan banget gitu guys. Nah, ini udah dikecil nggak dapat apa-apa ya. Dan kebanyakan orang-orang itu apa namanya masuk ke monster seed itu cuma nyari monarknya ya biar dapat bunga dan buahnya itu. Nah terus map 12 ini barunya. Nah sebenarnya barunya itu ada ini guys, namanya apa ya? Halo Tower namanya itu guys. Tapi per hari ini tanggal berapa sekarang ya? 16 Oktober itu ternyata devnya agak blunder guys. Bukan blunder juga sih, tapi emang di hold atau di pending guys untuk towernya itu ada di sini. Jadi mesinnya itu belum dimunculin gitu guys. Jadi itu memang sengaja dari developernya karena developernya lagi bepergian ke Jepang gitu lah guys, nggak tahu lah liburan. Padahal sebelumnya itu udah liburan 8 hari, dia liburan lagi sekarang guys. Kurang liburan aja ya dia. Nah, dia tuh janjinya si Dev itu bakal diupdate lagi H+7 ya. Jadi seminggu dari hari ini terakhir update map 12 itu bakal dimunculin nih mesin towernya. Nah, mungkin itu yang bakal nambahin damage ya, semoga ya bisa menambahin damage. Dan itu kayaknya sistemnya juga bakal ngerol. Nah, maksudnya ngerol gimana guys?
Ini karena kalian coba buka shop ya, di pas itu kan ada namanya Halo Luck, Super Luck, Ultra Luck. Jadi kemungkinan ada ngeroll atau ngegacha lagi ya guys, namanya Halo Tower itu. Dan mungkin di sini ada item baru namanya Helper Pass, ini juga kurang tahu fungsinya apa. Jadi lebih ke si Halo ini ya, mungkin lebih ke luck untuk apa namanya ngeroll itemnya itu dah. Nah, juga di sini ada update Battle Pass atau Season Pass ya. Ya, biasanya sih Battle Pass namanya, teman ini Battle Pass. Ini udah Season Pass yang kedua ya. Jadi ada Season Pass yang pertama yang kemarin itu di saat apa namanya map 11 ya, itu dirilis, ada juga yang pertama dan ini juga ada yang kedua sudah jalan. Nah, jadi kalau misalnya kalian mau nge-unlock ini, kalian nggak bisa cuman nuntasin di bagian free access ini ya. Nanti kalau kalian level 50 free access, kalian nggak bakal tetap bisa buka ini ya. Jadi harus beli ini ya, season pass-nya. Jadi nanti kalian kebuka levelnya semuanya, baru ini dapat ya si total hadiahnya. Dan juga hadiah-hadiah yang di bawah sini. Tapi cukup worth it lah guys. Maksudnya di sini nih kalian bakal dapat apa namanya? Supreme Equip. Nah, Equip Supreme itu ada 3 di sini guys sekaligus ya. Dan itu tipenya ada yang untuk skill, damage, attack dan juga crit damage. Mana dia ya guys? Nah, ini crit damage. Terus di sini ada skill damage kalau nggak salah ya di sini. Nah, ini untuk attack. Nah, di sini kalian bisa lihat ya, di sini aku udah punya juga. Kemarin sempat nyobain. Nah, ini untuk yang skill damage-nya itu lumayan guys. Ini 4000 ya dari season pass tuh. Nanti kalau misalnya kalian bikin M itu dikalikan 5100, jadi OP barang. OP parah deh guys. Terus di sini juga ada 3 damage. Nah, kemarin tuh sempat aku oprek-oprek ya, misalnya coba-coba gitu guys. Tapi ternyata ya damage yang lebih OP itu datangnya emang dari 3 damage ini guys. Jadi attack sama skill damage kalau nggak ada 3 damage itu gak terasa banget ya, seriusan. Ini emang ngebantu banget ya namanya 3 damage ini, apalagi kalau misalnya kalian grade-nya udah M, wah mantap lah. M tuh mantap. Nggak gitu ya guys. Nah, jadi apalagi di map 12 ini. Nah, di map 12 itu bakal drop Supreme ya guys. Supreme-nya itu yang baru itu apa? Supreme-nya tuh untuk skill damage dia tipenya guys. Nah, ini tadi aku sempet ngeroll sebentar. Nah, ini dapat end grade ya guys. Jadi dia tuh atributnya adalah skill damage dikalikan 2000 dan gold drop 180%. Nanti kalau misalnya kalau kalian dapat grade N ya dikalikan 2100, kalau M ya 5100 gitu. Jadi usahakan sih ya minimal N lah baru terasa minimal. Dan juga oke, kita bakal lanjut ke topik utama. Topik utama kita hari ini adalah itu sorry guys. Itu adalah oh ya, di season pass tuh kan di video sebelumnya kalian ada yang sempat tanya kan gimana caranya inherit apa namanya ability dari pedang. Nah, di sini nih ada namanya inheritance. Ini bukan hero ya, tapi lebih ke pedang. Nah, ini pedangnya, kalian bisa select weapon. Jadi kalau misalnya ini ya lock dulu ya. Nah, nanti kalian bisa select weaponnya. Nah, ini ada yang pertama, yang kedua, sama yang ketiga. Ability yang ketiga nanti bisa di inherit. Jadi kalau misalnya kalian mau ngeroll nih guys, misalnya nggak mau langsung merusak ini, kalian bisa ngeroll di sembarang pedang gitu guys. Jadi kalau misalnya udah dapat ability yang kalian cari, baru di inherit ke pedang utama yang kalian mau pengen tambahkan. Nah, alamannya kayak gitu sih ya guys. Jangan langsung kalian roll di pedang yang kalian pakai gitu. Nanti nggak ready dipakai gitu, nggak nyaman jadinya guys. Nah, terus hero. Nah, ini ada hero. Nah, ini kebanyakan sih aku udah nge-roll ya. Jadi oh ya, ability pedang dulu deh. Ability pedang itu apa aja sih, guys? Nah, ini kemungkinan. Nah, aku dapatnya ya. Aku dapatnya itu kebetulan ini belum pernah dapat aku, guys. Apa namanya? Avatar of Darkness ini nggak pernah dapat aku, guys. Nah, tapi pernah dapatnya ini Avatar Judgment. Dan ini OP banget guys, ini namanya all skill damage tambah 25%. Defense strike chance itu plus 20% dan damage-nya juga 20%. Nah, di sini ada omnipotent benefactor, tapi kok di sini belum ke-unlock ya, padahal udah pernah dapat nih. Nah, ini guys, ini kalian lihat atributnya. Ini adalah gold drop 120%, equip drop sama item drop. Jadi ini OP parah si atribut apa namanya? Ability benefactor ini untuk farming pertama, terus cari gold. Nah, itu untuk kedua fungsi ini penting dan
apalagi setelah update yang apa namanya cap level itu ya guys, itu penting banget apa namanya untuk mencari gold drop. Nah, jadi untuk meningkatkan presentasi banyaknya kita dapat gold itu penting banget ya guys, si ini. Tapi susah banget sih guys namanya ini ya secret ability ya, dan itu persentasenya tuh kecil banget gitu, 0,002 dibandingkan dengan yang biasa yang 0,3 ini kayak gini nih. Nah, terus si itu tadi apa namanya? Ada juga ability ini di pedang Arsenal Judgment yang all skill damage, defense strike. Nah, kalau misalnya yang satunya ini Avatar Destruction mana tadi deh ya, guys. Nah, ini kemungkinan nambah attack sih ya. Aku nggak pernah dapet sih, kayaknya OP parah sih juga sih attack. Avatar of Destruction ini mungkin versi upgrade-nya dari Titan Worlds ini ya. Nah, ini paling 3 damage sama attack harusnya ya. Nah, oke, sekarang lanjut kita ke ability hero. Nah, ability hero ini bakal kalian pakai dan sangat penting ya, apalagi apa namanya untuk upgrade ya, upgrade level up. Nah, biasanya kalau aku kalian pakai yang standar itu ability-nya itu sorry guys. Nah, yang biasanya tuh kalian pakai ini nih, cocoknya ya untuk kalian mental overload, ini untuk nambah skill damage dan all damage. All damage ini nanti ke seluruh shadow dan juga karakter kalian, dan skill damage ini hanya untuk si hero yang pakai ability ini tuh. Nah, biasanya kalau misalnya kalian baru dapat hero baru dan mau level up, kalian itu harus pasang dulu ability ini guys, Resource Conqueror. Karena kenapa? Karena kalian kalau mau setiap level up itu gold kalian tuh dapat diskon guys, nama sebanyak 30%. Kalau mau lebih OP lagi, kalian bisa cari ability namanya God Gift, dan God Gift itu nambah diskonnya tuh 50%. Jadi cuma setengah harga guys. Ayo guys, silahkan kalian beli enggak gitu. Itu namanya sales. Dan all damage, nah ini cocok banget untuk hero-hero support ya. Maksudnya hero support tuh gimana? Nah, misalnya kalian nih punya hero utama itu ada ini, misalnya ada yang 1 sama 2. Nah, kan ini hero utama yang kalian pakai damage. Nah, jadi hero damage itu apa aja sih ability yang paling cocok ya? Ability yang paling cocok itu yang kayak gini, Final Judgment. Nah, ini nambah attack speed dan juga speednya. Attacknya ini lumayan parah ya, nambahnya 150% tuh banyak banget guys. Ini juga ability kedua, untuk hero damage adalah Apocalypse Carnival. Apocalypse Carnival itu versi upgrade-nya si apa namanya elemental tadi itu ya, elemental overload tuh. Terus ada yang ketiga itu ability namanya Decide Endgame. Nah, Decide Endgame ini lebih ke defense strike damage untuk nambah itu. Ini versi upgrade-nya dari Harbinger. Oh, yang kalau yang pertama Final Judgment ini versi upgrade-nya Hyper Sprint ya guys. Hyper Sprint itu nambah attack ya. Nah, ini sama, jadi aku samain ya hero untuk main damage. Dan untuk support tuh, nah kalian bisa pakai ini apa namanya di ability kedua itu namanya yang paling cocok ya, yang paling menurutku ya di sini adalah God Gift. Nah, karena kenapa? Nambah all damage 20% dan juga diskon 50% dan juga dapat item drop 50%. Ini cocok banget itu apa namanya support hero ya. Nah, di sini aku sebut support hero nih, 3 hero lain karena dia damage-nya nggak banyak gitu guys. Jadi aku bikin support aja. Nah, kalian juga bisa nah ini kalau misalnya skill pertama ini suka-suka kalian ya guys, mau nambah attack, mau nambah speed kayak gini ya. Sustainable itu ini lebih ke attack speed ya. Jadi attack speed itu lebih ke spam skill, nanti skillnya itu lebih cepet dia ngeluarinnya guys. Nah, juga di sini ada attack Final Judgment biasa. Karena di ability pertama itu nggak ada support lagi ya. Ada sih support tapi lebih ke ini ya, apa namanya? Nah, kayak gini guys. Ini namanya Cosmic Luck. Ini lebih ke gold drop, equip drop sama Rise Luck. Nah, ini lebih ke aku pakai bukan hero support tapi lebih ke squad untuk ini ya, untuk farming. Nah, di sini kan ada tim nih sekarang guys. Di sini nih ada menu tim. Ini kalian bisa ngeset. Nah, jadi kalau misalnya kalau aku nih, jadi ada tim pertama ini ada squad damage. Ini ada 2 damage utama dan ini support untuk menambah damage 2 hero utama. Kalau tim kedua ini untuk squad farming. Jadi ada hero-hero yang ability-nya hanya untuk farming gitu guys. Jadi kayak resource apa namanya tadi, God Gift itu ya untuk item drop terutama. Dan untuk squad ketiga ini aku lebih ke Rise Luck. Ini lebih ke apa namanya? Kalau misalnya kalian sudah
hampir kill nih misalnya bos atau monster yang kalian targetkan, ini langsung aku switch nih, langsung ganti ke sini. Jadi ability-nya tuh OP gitu guys, maksudnya OP itu lebih membantu ya. Ini kan apa namanya, Medastock, sorry ya, versi upgrade-nya Medastock ya, itu yang apa namanya Cosmic Plug. Tadi mana dia ya, gimana kalian? Oh ini ya lagi dipakai ya. Nah jadi ada nambah gold juga, equip itu biasanya pedang-pedangnya gitu guys. Terus juga ada nambah array slack 40%. Jadi ini array slack ini membantu banget. Jadi kalau misalnya kalian udah mau kill, langsung switch ke sini. Tapi ingat, damage utama ini jangan ikut dilepas. Karena apa? Nanti kalau misalnya kalian switch dan hero utama yang ngasih damage itu kalian lepas, nanti reset progress damage kalian itu guys. Nanti terhitung kalian nggak ada ngasih damage gitu. Jadi hati-hati ya kalau misalnya kalian mau ganti hero itu, ya usahakan 4 hero selain hero utama ya yang kalian ganti ya, biar nanti bisa dapat apa namanya, ada es guys ya, lumayan lagi. Nah kalau misalnya kalian mau nambah kalian mau kill, kalian juga switch pedangnya, jadi pedangnya bisa nambah yang array slug. Nah jadi potensi untuk mendapatkan apa namanya si hero yang ingin kalian tangkap itu jadi berpeluang tinggi lah guys ya. Nah juga apalagi ya guys, kayaknya sisa itu aja ya guys. Apa lagi ya, nah di map 11 ini ada apa aja nih. Nah di map 11 itu kan ada ngedrop ini ya namanya Crit damage-nya ini lumayan gede juga guys, 4000. Ini udah OP banget, apalagi yang battle pass nya ya, 8000 dia udah tinggi banget itu guys. Ini aku pernah nyoba guys, damage N sama M itu, apalagi di crit damage itu, wah gila banget, fix 2 kali lipatnya guys, 2 kali lipat dari biasanya dibandingkan sama skill atau attack ya. Itu kalau misalnya kalian upgrade N ke M tuh rasanya kayak masih dikit gitu naiknya guys, tapi kalau misalnya kalian crit damage itu terasa banget guys bedanya guys, dan itu jauh banget. Oh ya, untuk nge-unlock ini tadi itu goldnya pakai 500 DC. Jadi siapin gold kalian. Nah ini sambil nyoba-nyoba ya guys, kayak apa sih map baru ini. Yuk, ini ada 1,2 DD, ini S ya guys. Nah jadi nanti kalau misalnya mau kalian cepetin, nah ini aku buffnya udah lamain soalnya tadi aku farming ya di sini guys. Ini udah lumayan sih ya bullfanya, tapi jujur aja guys, belum bisa aku apa namanya, apalah itu, belum bisa aku solo tuh guys. Jadi harus memang perlu bantuan, apalagi namanya 11N tuh ya guys, untuk ngedapetin si hero ini gak bisa aku solo guys. Jadi kayak emang perlu nunggu updatean terbaru, misalnya kayak map 12 nih ya, ada mesin baru kayak tadi. Nah itu tuh untuk ngasih jalan keluar apa solusi agar player itu bisa tuntasin di map sebelumnya. Jadi map 11 itu guys, mungkin nanti bakal kebantu sama updatean ini ya, si halo ini. Jadi kalau misalnya damage-nya udah halo ini udah cukup, baru nanti aku bisa solo nih guys, apa namanya si 11N itu. Jadi gimana menurut kalian guys, kan ini cukup worth it ya update-nya. Oh ya, kalian misalnya ada yang masih aja ada yang nanya guys, gimana caranya ini apa namanya bang, spawn monster, boss monster itu. Nah kalian tinggal kill aja gitu guys, mobs yang ada di luar tadi ya, di luar gate itu, nanti bosnya bakal muncul guys, seriusan. Cuman ya nggak ada fix time-nya ya, maksudnya nggak ada waktu yang pasti gitu, dan juga nggak ada yang pasti berapa banyak kill baru muncul, nggak juga guys, itu random, pure random guys. Oh ya, di sini ada anti Q anti Q ini kayak apa ya, artefak mungkin ya guys. Nah, di setiap map baru itu pasti ada buff untuk artefak ini. Ini mumpung lagi satu sambil jalan ya. 236 DD. Mana tadi antiku? Nah antikunya itu apa aja? Di sini ada hero ability multi open plus 3%. Jadi nanti kalau misalnya kalian apa namanya ngeroll ability untuk si hero yang tadi ya, kelihatan ability-nya itu, nah itu bakal kebuka langsung sekalian berapa kayak gitu sekali bukanya. Ini ada equip drop fluid. Sini
udah plus 25%, street rate plus 1000% ini aku nggak tahu benernya apa enggak ya. Entah itu bug apa enggak, tapi 1000% tuh OP parah. Dan juga di sini ada defense strike chance 500%. Ini juga aku nggak yakin benar-benar plus 500%. Ini plus ya guys, bukan dikali ya guys. Jadi kayak mungkin sedikit sekali ya kalau plus tuh ya dibanding dengan kali ya, karena beda banget guys plus sama 15 sama perkalian. Dan juga di sini ada nambah attack. Wah, ini lumayan banyak ini guys. Saya ini mentoknya nanti mungkin 25% nih nanti guys. Nah ya mungkin untuk keseluruhan di map 12 ini buffnya adalah arah slash 20%. Nah apalagi yang misalnya kalian mau tanyain guys, silahkan tanyain guys. Nah ini pokoknya batunya udah terjawab ya dari video sebelumnya. Batunya dari mana dapatnya? Dari battle pass ini guys nih. Kalian tuntasin nih tugas-tugasnya, tugas harian, season tasknya juga, nanti rewardnya kalian bisa claim semuanya. Nah kayak gitu guys. Tapi kalau misalnya kalian mau claim si door prize nya nih ya, kalian perlu beli battle pass nya guys, jadi nggak bisa free itu. Terus apa lagi ya guys, ini oh ya di map 11 kemarin tuh sering waktu baru-baru rilis itu ada bug, jadi ngedropnya tuh malah ngedrop item-item dari map 13. Jadi kayak ada, mungkin kalian bisa lihat di sini ada map 13 rune map, terus di sini ada pedang-pedang yang nggak jelas damage-nya ini kayaknya pedang dari map 13 guys ini guys. Jadi bug banget ya. Jadi setiap update tuh langsung ada aja bugnya guys. Dan ini setelah ditinggal bug itu langsung liburan gitu mereka guys. Kayak nggak punya dosa gitu. Dan juga misalnya kalian pikir aku dapat motor ini beli, kan di sini ada beli nih. Nah kalian pasti salah total guys, karena waktu rilis map 11 boss dropnya itu ngedrop ini guys, si motor-motoran ini guys yang seharusnya beli, dan itu blunder banget ya guys. Tapi udah di fix ya, yang seharusnya tunggangannya itu adalah ini ya, si pom ini. Malah waktu itu dropnya ini guys sebelum di fix si pom ini. Jadi sekarang map 11 drop tunggangannya udah benar si pom ini, yang sebelumnya adalah si motor ini versi bugnya. Tapi ya amazing ya guys, dapat jackpot juga lah, lumayan daripada beli ini ya, berapa gila harganya. Nah apa lagi guys ya, mungkin di shop ini ada yang nanya nih, bang apa sih quick core ya? Quick core itu kalau misalnya kalian ngeroll ability itu loh, kan ada animasinya kayak gitu, seret dan geser-geser itu dipercepat itu guys. Nah tapi kayaknya itu nggak akan berguna guys kalau kalian udah di map 12 dan mendapat hero multi open ability. Nah kayak multi open nih kayak gini ya guys, hero multi opening, mana dia, hero multi ability open. Jadi langsung kebuka berapa gitu, langsung 10, 13, 30 ya udah nggak bisa nge-swipe animasi scroll aja. Jadi ini nggak perlu dibeli sih menurutku guys, nggak perlu dibeli. Terus ini ada nanya juga, double item drop ini apa? Nah ini kan ada nih item drop, kayak misalnya habis kill boss tuh dapat apa ya, dapat core, dapat ini apa namanya sih ini? Material untuk upgrade hero equip tuh guys. Juga ada kayak gini ini nih, item drop juga itu guys, nanti dikalikan itu. Mana dia ya? Nah kayak gini nih, pet gear upgrade core. Nah kayak gitu tuh digandakan guys. Jadi bukan ganda kalian misalnya kalian biasanya udah dapat 5 bakal jadi 10, enggak guys. Jadi kalian kan bisa dapat 1 nih, base dropnya itu 1. Nah ini didobelin jadi 2 gitu. Baru dikalikan berapa persentase drop rate persentase kalian gitu guys. Kayak apa namanya sih ini ya. Nah ini nanti dikalikan 50%, kalikan 5% dari base 2 itu guys, yang udah didobel itu, yang sebelumnya adalah 1. Jadi misalnya kalian dropnya 5, belum tentu jadi 10, mungkin bisa jadi 6 atau 7 gitu guys. Nah jadi seperti itu. Jadi apakah worth it? Ya tergantung kalian. Kalau misalnya kalian punya banyak cash roll ya silahkan beli. Tapi kalau menurut saya yang paling penting saat ini ya ini guys, hero equip luck. Nah kalau misalnya kalian ngeroll dan frustasi nggak pernah dapet M grade kayak gini nih,
Ya, kalian harus penting banget itu ngebeli ini ya pakai cash roll kalian guys yang udah kalian kumpulkan. Ini aku kurang lagi satu unlock ya, harusnya kalau bisa kebuka lagi satu, mantep dah guys. Tapi itu meskipun tulisannya apa namanya ini kan 30%, 60% dan 90%, kalau ditotal kan 180% guys. Jadi itu 180% tuh bukan nggak setinggi itu guys, nggak setinggi itu. Jadi misalnya kalau kalian mau ngeroll grade M nih, M itu kan kalau nggak salah base-nya itu 0,00010%, 0,00010. Nah kalau dikalikan 180% mungkin jadi cuma 0,0002 kalau nggak salah guys. Kalau nggak salah ya, jadinya seperti itu, 0,0028 ya. Bukan jadi 180% gitu, enggak guys. Jadi base-nya itu berapa dikalikan si 180% kayak gitu guys fungsinya. Jadi emang tricky banget si apa namanya developernya ya. Nah, ini aku bakal tangkap dulu guys karena apa namanya misi itu belum tuntas ya guys. Nangkep S rank, ada S lagi guys. Wah, main ya. Wah, kalian gold tuh butuh banget guys untuk level up hero, apalagi kayak gini nih udah level 150, 154 ke 55 ini butuh. Aduh, kayak segini-gini nih angkanya ini bukan TD lagi guys itu. Aduh, ya gagal guys. Lumayan lah dapat rune map. Nah jadi sekian guys, gimana menurut kalian, apakah gamenya worth it atau enggak? Tapi ya jujur aja ya, kalau misalnya kalian suka game yang grinding dan untuk melihat pertumbuhan karakter ya ini cocok untuk kalian. Tapi kalau misalnya kalian gampang bosen karena apa namanya pertumbuhannya lama ya ini jujur aja kurang cocok untuk kalian guys. Mungkin game-game lain ya yang lebih simple misalnya untuk sport atau sekali grinding langsung dapat jackpot gitu guys, yang nggak ada ngerol itu ya mungkin cocok untuk kalian. Oh ya guys, satu lagi apa namanya ini ya, gem ya kalian ini ya tips lagi ya, ini gemsnya tuh ini guys settingan kalian guys yang paling benar itu untuk nambah attack, rainbow itu untuk nambah defense rate damage, dan satu lagi itu yang biru sapphire untuk menambah skill damage. Jadi skill damage apa namanya dari shadow kalian tuh bakal naik tinggi banget ya, udah lumayan sih guys ya. Ya ini bug view mungkin ya ini ya. Nggak ada. Nah defense rate ini bug display yang dari awal main game rilis game ini nggak pernah di fix sama si developernya, entah kenapa itu guys. Terus apalagi ya hero equipment tadi ya, coba aku liatin ya, salah satunya di mana ya, di sini ya, sini persentase M yang sekarang ya, yang M sekarang itu yang udah nih cuma 0,018% guys. Itu pun aku udah beli 2 biji ya ini ya untuk lucknya ya. Jadi harusnya nambah 90%, ya nambahnya ya cuman 0,008 guys, yang seharusnya 0,0010 nih ya. Ya jadi sedikit itu gitu loh guys. Terus kalian kalau misalnya mau tanya bang apa ada tips untuk apa namanya ngeroll biar dapat M, ada jam-jaman, percaya apa enggak silakan. Karena aku sendiri ya itu ngeroll itu biasanya di jam 12 sampai jam 3 sore selalu dapat di jam segitu ya, meskipun nggak sekali ngeroll langsung dapat enggak guys. Jadi kayak seminggu itu mungkin hanya sekali dapat, kadangnya 2 kali dapat, kadang nggak sampai 10 roll udah dapat, kadang sampai ribuan, kadang ratusan kayak gitu guys. Itu emang random banget tapi selalu di jam segitu kalau aku. Ada sih teman lain ya itu dapatnya bisa pagi, ada yang dapatnya malam, tapi kalau aku pagi sama malam nggak pernah dapat guys, jujur aja guys. Dan mungkin kalian juga harus ngetes mental kalian. Kalau misalnya kalian mau apa namanya nge-roll ini, usahakan jangan yang lagi dipakai sama hero utama ya. Jadi misalnya kalian punya cadangan lebih nih, nah itu yang kalian bisa roll. Misalnya kayak gini, bisa nih kalian roll, bisa nih cari N atau M kayak gitu. Nah ini kan aku buka ability untuk langsung sekali 10 nih. Jadi kayak gitu guys. Yang juga di sini ada legendary PT. Kalau misalnya udah nyentuh 100 harusnya minimal ya S lah, nggak bisa di bawah itu. Jadi ya ada
sedikit kemudahan lah guys. Oke guys, sekian videonya. Jangan gelap-gelapan gini ya, nggak kelihatan. Oke, naik gunung. Nah ya guys, jadi gimana menurut kalian guys, apakah game worth untuk dimainkan? Ya lumayan lah kalau menurutku ya. Jadi sekian reviewnya dari ini, semoga dapat membantu apa namanya yang kalian bingungkan di update-update terbaru. Dan kalau misalnya kalian masih bingung segala basic, coba cek lagi video listnya, ada itu namanya review part 1, part 2, part 3, itu dari awal rilis game udah aku kasih ya tipsnya ya, dari awal build sampai bisa apa namanya ya, cukup lah. Oke, sekian guys, terima kasih sudah mampir, dan kalau misalnya kalian masih bingung, silahkan tinggalkan komentar kalian, dan jangan lupa di like dan subscribe. Goodbye guys, dari Alido. Thank you.